yang hari ini. Yang terhormat Pak Daniel Suyarno dan semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua yang terlibat di sini yang saya tidak tahu namanya satu persatu. Ini kesempatan baik untuk bisa berbagi mengenai school-based mental health. Ya, tadi sudah diperkenalkan identitas saya. Sekarang saya langsung masuk saja ke dalam materi, yaitu definisi dari kesehatan mental berdasarkan pendapat dari Badan Kesehatan Dunia, World Health Organization. Mental health adalah kondisi kesejahteraan, ya, well-being, di mana seseorang punya 4 ciri. Ciri yang pertama, menyadari dia punya kemampuan, ya. Yang kedua, dia bisa bisa coping atau bisa menanggulangi stres yang normal dalam kehidupan. Stres itu ada stres yang biasa-biasa. Nah, itu yang dimaksudkan, ya. Misalnya menghadapi kemacetan, menghadapi misalnya tugas-tugas di sekolah, ya, sebagai karyawan, sebagai guru, begitu ya, atau mungkin ada ya persoalan kecil di rumah, anak bermasalah, atau dengan suami, dengan istri bermasalah, itu masalah-masalah yang relatif biasa, oke? Walaupun memang ada masalah-masalah yang luar biasa, ya, yang jarang terjadi, tapi sekalinya terjadi mengagetkan, menakutkan. Ya, misalnya ada kematian, ada bencana alam yang besar. Nah, kira-kira itu yang abnormal. Tapi kalau dalam hal ini diharapkan seseorang bisa beradaptasi dengan stres yang relatif normal, yang sangat biasa terjadi dalam kehidupan. Ciri ketiga adalah bisa bekerja secara produktif, ya, dan menghasilkan sesuatu, ya, menghasilkan buahnya, begitu ya. Dan yang keempat itu mampu berkontribusi, memberikan sumbangsih kepada komunitasnya. Komunitasnya di mana? Komunitas kerja bisa, komunitas sosial bisa, komunitas gereja bisa, ya, ya di mana saja dia berada, dia bisa memberikan peran aktifnya sebagai individu. Itu menggambarkan kesehatan mental seseorang. Harapannya empat-empatnya bisa tercapai. Kalau cuma satu, artinya masih kurang lengkap. Oke. Nah, kesehatan mental ini sangat penting dalam tiap tahapan kehidupan Bapak Ibu sekalian, ya. Mulai dari anak-anak sampai seseorang masuk dalam usia lanjut. Oke. Dan kesehatan mental ini sebenarnya sudah mulai terbentuk, ya, difasilitasi sejak dari dalam kandungan. Bagaimana caranya? Ya, karena anak bayi dalam kandungan itu terhubung dengan ibunya, jadi dia sebenarnya sejak dari dalam kandungan sudah mulai bisa menghayati pengalaman di luar kandungan itu dari relasinya dengan si ibu. Nah, jadi tentu saja akan sangat perlu untuk para ibu yang sedang hamil, ya, dan pasangannya juga waspada bahwa apapun yang terjadi di sekitar mereka ketika sedang mengandung itu bisa berdampak pada anaknya. Jadi kalau ibunya gampang nangis karena berantem terus gitu ya, stres terus, ada masalah keuangan yang tidak berhenti-henti begitu ya, anaknya terpengaruh. Gampang sedih, gampang marah, begitu ya, ketika ibu ini sedang hamil, anaknya terpengaruh. Jadi nanti begitu lahir, tidak heran kalau anak itu jadi lebih sensitif dibandingkan dengan anak lain yang ketika dikandung, ibunya baik-baik, sehat-sehat, senang-senang, gitu ya, dalam keadaan yang bahagia. Itu akan berbeda. Jadi kesehatan mental itu sudah mulai bisa diukur sejak seseorang dari dalam kandungan, walaupun tidak bisa dites ya di dalam kandungan itu. Nah, lalu berlanjut dalam proses pengasuhan dalam keluarga. Bagaimana bapak ibunya mendidik dia, memberikan pengajaran kepada dia, berkata-kata kepada dia, berbuat kepada dia. Dari situ bisa kelihatan anak ini nanti besarnya menjadi anak yang lebih sehat mental atau yang kurang sehat mental. Masuk juga ketika dia sudah mulai sekolah, dia mulai masuk dalam pendidikan formal di sekolah. Mulai dari TK sampai nanti SD, SMP, SMA, kuliah dan seterusnya. Ya, ada juga kursus-kursus ya yang mungkin dia akan temui dalam perjalanan hidupnya dan mungkin dalam kehidupan bermasyarakat dia ketemu dengan pembelajaran-pembelajaran yang lain. Jadi proses pendidikan itu sifat formal, informal maupun non formal berjalan sekaligus membentuk kesehatan mental seseorang.
Juga nantinya ketika dia mulai bekerja maupun dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun dia berada, disitulah nanti juga terjadi proses yang akan membentuk kesehatan mental dia, menjadi makin sehat mentalkah atau makin tidak sehat mental. Itu yang nanti kita bisa evaluasi dalam kehidupan kita. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mengapa guru harus selalu sehat mental? Ya, ini sangat penting karena kalau guru itu ya tentunya yang lain-lain juga ya, kepala sekolah juga, pengurus sekolah juga, karyawan di sekolah juga, intinya semua yang terlibat dalam proses pendidikan. Kenapa harus sehat mental? Karena mereka akan berhubungan dengan banyak orang, akan berhubungan dengan siswa, sesama guru, sesama kepala sekolah, atau dengan dari guru kepala sekolah dan pengurus sekolah, berhubungan juga dengan orang tua siswa, dan juga dengan keluarganya sendiri. Pulang dari rumah ke kantor, dari kantor nanti pulang, ya itu kan ada hubungan dengan siapa saja yang dia temui sepanjang hari itu. Yang kedua, karena beban kerjanya tinggi. Menjadi guru adalah salah satu profesi dengan beban kerja yang memang tinggi, stresnya besar. Ya, di samping nanti pekerjaan-pekerjaan sebagai professional helper, oke? Kenapa? Karena berhadapan dengan begitu banyak persoalan, ya, dia harus urus program pembelajaran, dia harus evaluasi siswa di dalam kelas, di luar kelas, satu anak berbeda dengan anak lain, kemana-mana kalau bisa tuh bawa kertas gitu ya, buat merekam apa yang terjadi dalam perkembangan studi anak tersebut. Oke, dia juga harus bisa mengelola kelas, belum lagi nanti urusan administrasi, belum lagi urusan nanti yang di luar sekolah yang mesti ngantar siswa begini, lomba itu dan sebagainya. Sekarang memang semuanya di depan layar. Orang bilang di depan layar ya enak nggak kemana-mana, tapi ternyata kalau terus-terusan di depan layar juga beban kerja lagi, stres lagi tambah begitu ya. Jadi kalau dibilang jadi guru itu enak ya karena kerjanya sebentar katanya begitu. Banyak orang kan katanya mau jadi guru karena kerjanya sebentar, liburnya banyak katanya gitu. Tapi menuju libur dan dari libur menuju sekolah lagi itu beban yang berlimpah ada di pundak dari para guru. Nah, karena itu guru harus sehat mental. Belum lagi yang ketiga, selain berhubungan dengan banyak orang dengan beban kerja yang tinggi, mereka juga kena tuntutan kualitas yang tinggi. Seorang guru nggak bisa modal belajar 30 tahun yang lalu. Dia harus terus-menerus memperbaharui kemampuannya, memperbaharui pengetahuannya. Karena pengetahuan itu terus bergulir, apalagi di zaman sekarang ini dengan dunia yang begitu cepat mendapatkan informasi, sistem IT, digitalisasi itu luar biasa di berbagai tempat. Mau tidak mau, guru harus punya pengetahuan yang kaya. Jangan-jangan kalau gurunya kurang baca, muridnya jauh lebih jago, karena murid juga bisa googling, nggak usah diajar gurunya, muridnya udah tahu duluan. Nah, kalau sudah tahu duluan, apa yang dipunyai oleh guru kalau dia tidak mengupgrade keterampilan yang lain? Jadi selain punya pengetahuan, guru juga harus punya keterampilan mengajar, belum lagi harus bisa berkomunikasi, belum lagi harus bisa bersosialisasi, plus bersikap positif di dalam segala aspek kehidupan. Luar biasa. Begitu tingginya tuntutan dari seorang guru terhadap seorang guru ya atau siapa saja yang jadi pelaku pendidikan di sektor formal, informal dan sebagainya. Kira-kira kalau jadi guru tuh gambarnya begini kali ya. Dia ada kadang-kadang kena prank dari siswanya gitu ya, lalu dia harus bawa segerobak atau satu troli lesson plans ya seperti itu ya, lalu belum lagi dia kadang-kadang dapat kata-kata mutiara dari orang tua ya. Sekarang mungkin nggak ditemui yang berupa kertas, sekarang semuanya pakai masuk ke WA ya. Ada aja pertanyaan dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Kadang-kadang orang tua juga marah-marah, apalagi zaman sekarang ketika semuanya harus sekolah dari rumah. Orang tua marah-marah, gua yang bayar uang sekolah, gua juga yang ngajarin anak, kira-kira seperti itu. Ada aja yang ngomel seperti itu. Saya pikir gurunya nggak menyiapkan begitu ya. Saya yang sudah usaha bayar uang sekolah, saya ngajarin anak nggak bisa-bisa lagi nih, kapan sekolahnya dimulai lagi? Padahal gurunya juga stres ya, apalagi guru yang jadi guru sekaligus jadi orang tua.
Ya, kalau orang tua yang lain mungkin masih bisa mendampingi anaknya sambil masak. Ini guru mendampingi anaknya sendiri belajar juga nggak bisa, karena guru itu harus berhadapan dengan murid-muridnya pada jam tersebut. Sehingga beban itu luar biasa. Oke, belum lagi nanti guru harus punya penampilan yang juga rapi, yang manis, yang enak dilihat, ya kan? Tapi kalau misalnya untuk begitu banyak pekerjaan, dia susah sekali merawat diri, ya tentu saja jadi tambah lagi persoalannya. Nah, ketambahan lagi bagaimana dia harus menyiapkan segala persoalan pembelajaran dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau mau dilihat, jadi guru itu mau nggak mau harus punya kesaktian ekstra. Kalau tidak sehat mental, apa yang akan terjadi? Dia pasti punya masalah dalam kehidupan pribadinya. Kesehatan lahir batinnya terganggu. Dia akan punya masalah dalam kehidupan sosialnya. Berhubungan dengan siapa saja akan jadi persoalan buat dia. Berantem di mana-mana, ya, ketemu murid-murid dia marah-marah, nanti ketemu rekan kerja juga bisa tidak berdamai dengan kehidupan sosial di tempat lain, di dalam rumah juga bisa perang sendiri karena guru ini dalam tekanan batin yang luar biasa. Ketemu pasangannya saja bisa ribut, apalagi kalau kerja juga dari rumah, sekolah anak-anak juga di rumah. 4L, lo lagi ketemu dengan mereka itu yang dulunya, kalau dulu waktu belum ada model-model begini semuanya di dalam rumah, ya kita bisa damai rasanya begitu ya. Kenapa? Ya pagi kan cepat-cepat berangkat kerja, berangkat sekolah, nggak ketemu, aman dunia, tentram. Nanti sore udah malam biasanya, bukannya sore karena macet bukan. Sore malam ketemu sebentar ya, paling nonton TV, makan malam, udah ngantuk, selesai. Seolah-olah nggak ada masalah. Tapi begitu semuanya dikumpulkan di dalam rumah, begitu semuanya harus kerja di tempatnya masing-masing atau mungkin rebutan tempat di dalam rumah, karena rumahnya juga mungkin tidak terlalu besar, ya itulah pertengkaran terjadi, perselisihan bermunculan, konflik makin membara begitu ya, dan kerusakan terjadi di mana-mana. Kesehatan kalau tidak dijaga, sehat mental tidak dipelihara, maka kehidupan sosial akan sangat terganggu. Dan pastinya kalau kita memang masih kerja sebagai guru, kehidupan kerja kita juga akan terganggu. Jadi kalau tidak sehat mental tentunya bahaya. Nah, salah satu istilah yang biasanya terjadi adalah kalau guru tidak sehat mental, sangat mungkin guru ini juga mengalami teacher burnout, istilahnya begitu. Kebakaran, gosong. Guru ini jadi gosong. Kenapa? Karena ada banyak tuntutan, ya kan? Murid kelakuannya kadang-kadang ngezelin, ya nggak cuma mengesalkan, ngezelin. Kenapa? Saya udah capek-capek nyiapin bahan, saya udah capek-capek ngajar, kameranya di-off-kan. Kan gimana sopan santunnya begitu kan ya, ditanya any question student, semuanya hening seolah-olah nggak ada. Ya mungkin mereka juga saking tutup kamera, mereka sibuk sendiri dengan ngobrol dengan temannya atau mungkin sedang main game di tempat yang sama, ya kan, laptopnya nyala tapi juga ada perangkat yang lain yang nyala. Kelakuannya mengesalkan, dan ini kalau terus-menerus tidak disikapi dengan baik, kebakaran sendiri, ya gurunya gosong sendiri. Oke, tambahan lagi, masih harus periksa tugas, masih harus periksa ujian, masih harus bikin soal, ya ada evaluasi, ada assessment. Nah, dan kurikulum, kita tahu kurikulum di Indonesia itu antik, ya. Berapa tahun sekali ganti lagi, kita lagi siap-siap, kita lagi pelajari, oh saya ngerti nih, ganti tahun depan gitu ya. Jadi kapan saya bisa menikmati kehidupan begitu? Bisa burn out kalau ini semua tidak disikapi dengan baik. Bukannya harus seimbang juga antara masuk dengan keluar. Energi keluar harusnya berimbang dengan apa yang kita dapatkan sebagai penghargaan. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kita menghayatinya. Ini mungkin khusus di Indonesia, ya. Penghargaan kepada guru masih sangat terbatas. Ya, apalagi zaman sekarang yang katanya dikit-dikit HAM. Marahin murid aja kadang-kadang gurunya takut. Ya tentunya guru nggak boleh marah-marah ya. Tetapi kalau memang harus menegur murid,
tentunya guru juga harus punya keberanian. Di samping itu ya tentu saja mesti dilihat proporsinya, nggak harus dikit-dikit tegur, tentunya harus diperhatikan juga. Nah, kalau misalnya ternyata dengan adanya kekhawatiran, nanti kalau saya tegur begini, ini siswanya gimana ya? Ini siswanya akan memberontak apa tidak? Ini siswanya lapor apa tidak ke orang tuanya dan sebagainya. Ada beberapa dilema juga. Kalau siswa kemudian lapor ke orang tua, zaman dulu sih ya, kalau kita lapor sama orang tua bahwa kita ditegur guru, orang tua marah kepada kita. Ya itu zaman dulu. Zaman sekarang, kalau anak lapor ke orang tuanya datang ke sekolah marah kepada gurunya, begitu ya. Sehingga ada kekhawatiran seperti itu. Dan pada akhirnya anak-anak dibiarkan, tidak didisiplin dengan baik. Tapi juga ada dilema yang kedua. Ada guru-guru yang mungkin karena sangat ingin menegakkan peraturan jadi begitu kaku, kurang begitu fleksibel dengan situasi yang ada, kurang bisa mengerti dengan tugas yang mungkin agak terlambat diberikan dan sebagainya. Apalagi dalam kondisi seperti ini ada berbagai hal yang seharusnya perlu dimodifikasi, tapi tetap guru ini strict to the rules sehingga tidak ada toleransi. Itu juga pada akhirnya membuat guru menjadi burnout sendiri karena sepertinya dia ketemu dengan siswa, dengan orang tua, dengan tugas-tugas yang mencekam kehidupannya. Oke, jadi memang lack of recognition juga jadi persoalan, salary juga jadi persoalan, dan ini semua kalau digabungkan menjadi satu, Bapak Ibu sekalian, tentunya akan menimbulkan rasa tegang yang luar biasa, rasa tidak menyenangkan. Teachers burnout. Nah, kalau kita lihat, ini ada satu kurva burnout namanya ya. Saya nggak tahu nih Anda ada di mana nih, di baris yang sebelah mana gitu ya. Mudah-mudahan sih di luar kurva ini sih ya, karena masih semangat, masih punya gairah kerja yang luar biasa, masih menjaga kesehatan mentalnya. Tapi seandainya ada di antara Anda yang merasakan ini, ya artinya ada sesuatu yang harus diperbaiki, ada sesuatu yang harus diubah, ya. Misalnya ini bicara mengenai dua garis ya, yang vertikal ini bicara mengenai hasil kerja dan kepuasan kerja. Ya, makin ke bawah itu makin nggak puas, ya, makin di atas aman damai, oke. Nah, bagian yang horizontal ini bicara mengenai rasa kosong dan tidak berarti, ya. Nah, itu kalau dikombinasikan udah tidak puas, terus rasa kosong, wah udah makin lengkap, Anda akan kolaps, ya. Tetapi kalau misalnya masih rasa full ya, masa oke, masih rasa bermakna, berarti, dan Anda juga punya hasil kerja yang baik dan Anda puas dengan hasil kerja Anda, tentunya Anda punya harapan yang sangat tinggi ya. Tapi makin lama kalau dilihat tuh ini kombinasinya makin jelek ya, makin ke bawah, artinya mungkin Anda berasa kerja keras tapi kurang penghargaan ya. Anda punya usaha tapi nggak ada hasil. Anda melihat perjuangan Anda sepertinya sia-sia, Anda mulai marah kepada sesama, Anda mulai mengalami kelelahan mental, kelelahan fisik, mulai sakit-sakitan, apalagi sekarang udah diterpa dengan ketakutan, aduh, COVID nggak ya, COVID nggak ya, orang sebelah batuk, lu kenapa lu? Udah begitu, udah khawatir aja gitu ya, jangan-jangan positif, jangan-jangan positif. Zaman dulu orang dengar kata positif seneng gitu ya, sekarang dengar kata positif malah jadi ketakutan, nangis-nangis. Ya, ada memang kasus-kasus meninggal dunia, tentunya kita harus sangat prihatin, kita harus berduka cita dengan itu. Tetapi banyak orang dengan kekhawatirannya akhirnya jadi terkena masalah yang lainnya. Ini yang kita mesti waspadai. Ada kelelahan mental, di bawahnya lagi mulai menurun lagi menjadi lebih sinis kepada situasi di sekitar. Ya, ada apa aja kita lihat secara negatif. Makin turun lagi, perasaan kita mulai hampa, mulai rasa tidak punya harapan, tidak punya rasa berdaya, makin turun lagi, kehilangan keyakinan akan adanya masa depan, yang paling akhir kolaps. Nah, itu orang yang udah gosong abis, kolaps. Guru bisa kolaps? Bisa. Jangan pikir cuma ngajar aja jadi kolaps, nggak bisa kolaps, bisa.
tapi memang ada prosesnya. Nggak mungkin hari ini ngajar, tahun pertama ngajar langsung kolaps ya. Yang ada mungkin hari ini ngajar, tahun pertama ngajar ya masih grogi begitu ya, karena belum terlalu menguasai lahan atau medan kerjanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di era yang sedang tidak menyenangkan sekarang ini, sudah 1,5 tahun kita jalani ya, sedunia kita alami persoalan yang sama. Ini penelitian dicoba lakukan tahun lalu, oke, di beberapa negara di luar, tapi kurang lebih gambarannya serupa sih ya, walaupun mungkin angkanya nggak persis sama. Dari survei yang dilakukan, oke, ditemukan bahwa ternyata kasus-kasus kecemasan, depresi, dan stres itu meningkat. Ya, saya alami juga ketemu dengan pasien-pasien saya. Pasien saya udah sembuh, kambuh lagi, hubungin lagi, mau konsul katanya begitu. Kenapa? Saya stres, saya nggak bisa tidur, saya cemas katanya gitu ya. Ibu kan di dalam rumah aja. Kok cemas? Iya, suami saya keluar masuk, saya cemas, suami saya kenapa-napa. Ya masuk akal juga. Ya, oke. Kadang-kadang obatnya adalah ibu keluar rumah. Nanti kalau saya kenapa-napa gimana? Ya jangan keluar rumah sembarangan tentunya. Ibu pokoknya harus ngelihat luar juga, nggak cuma di dalam rumah. Kalau tidak nanti stresnya, cemasnya bertambah-tambah. Ternyata di era sekarang ini, 1,5 tahun sekarang ini kira-kira, perempuan diduga mengalami level depresi, kecemasan, dan stres yang lebih tinggi ya dibandingkan laki-laki, terutama ketika berespon terhadap penyakit ya, satu penyakit yang sedang jadi naik daun ini ya. Dan digambarkan bahwa 35% perempuan mengalami depresi ya, sementara laki-lakinya 19%. 27% perempuan mengalami stres yang lebih berat dibandingkan dengan laki-laki yang sekitar 10%. 37% perempuan bahkan punya ide untuk mati ya, bunuh diri, dibandingkan dengan laki-laki yang angkanya 17%. Itu juga bukan angka kecil, itu angka yang cukup besar. Jadi memang di masa sekarang ini tantangan kita juga jauh lebih besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, sikap dan reaksi guru tentunya akan mempengaruhi proses belajar. Dan ketika proses belajar terpengaruh, pastinya prestasi siswa juga terpengaruh. Sehingga tentu saja sangat perlu bagi guru untuk menjadi inspirator. Oke, bukan cuma motivator. Kalau motivator cuma bilang, katakan bisa. Nggak bisa ternyata. Kita harus melakukan sesuatu, menjadi contoh, supaya menimbulkan inspirasi bagi murid-murid kita. Jadi guru nggak cuma ngomong saja, tapi menunjukkan sesuatu dari perbuatannya. Tidak cuma perkataan, tapi ada perilakunya. Oke, dan artinya dia juga melakukan sesuatu, berinisiatif melakukan sesuatu. Di dalam hal ini tentu guru perlu bersedia mengenali semua siswanya, bukan cuma siswa yang paling cerdas, paling hebat, paling bisa, tapi juga siswa yang tidak diperhitungkan, siswa yang ada tapi tiada, siswa yang jarang buka kamera, siswa yang telat melulu menyerahkan tugasnya. Guru bersedia mengenali semua siswanya tanpa memberikan label yang jelek ya. Oh itu si malas, oh itu si gendut, oh itu yang paling telat kalau nyerahin tugas, oh dia yang kalau kirim yang bayaran telat melulu dan sebagainya. Bukan melabelnya, tapi kenali dia, kenali siswa itu secara utuh. Dia begitu kenapa ya? Dia lakukan ini, motifnya apa? Apa yang terjadi pada hidupnya, apa yang dia pikirkan dalam proses belajarnya, apa yang dia hayati ketika dia mengalami kesulitan dalam belajar ini, dan sebagainya. Jadi guru perlu mendekati siswa dengan afeksi, dengan kepedulian, memberikan apresiasi kepada siswanya. Bukan cuma kalau siswa dapat angka 100 baru kita tulis bagus begitu. Belajar seperti Pak Tino Sidin. Dulu waktu saya kecil saya kenal dengan Pak Tino Sidin di televisi tentu saja, walaupun pernah 1-2 kali ketemu langsung. Oke, dengan beliau. Di TVRI pada waktu itu hampir setiap ada waktunya sore-sore Pak Tino hadir ya, bawa
bawa gambar. Ya, ini gambar dari si Anu dari SDN 03 Petang. Gambarnya tentang apa begitu dia sebut. Jelek bagus, pokoknya dia bilang apa? Bagus. Nah, seperti itu. Apresiasi apapun yang dikerjakan oleh siswa, itu akan menolong siswa untuk tergugah menjadi lebih semangat, menjadi menghasilkan karya yang lebih baik. Dekati siswa dengan cara yang seperti itu. Lalu tentu saja harus mengorganisasikan strategi dan teknik mendidik yang menginspirasi siswa supaya dia mau belajar sungguh-sungguh dan tetap bahagia. Kenapa ini perlu? Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang karena serba cepat ya, anak-anak sekarang pengennya serba hari ini saya kerjakan sesuatu, hari ini saya berhasil, hari ini saya berhasil, hari ini saya kaya, maunya kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu perlu berjuang dengan lebih sungguh-sungguh lagi supaya anak-anak tetap mau belajar. Karena apa? Karena zaman sekarang mereka tanya, saya belajar buat apaan? Saya ngapain ngapalin begini-begini, Miss? Ini apa gunanya buat saya dapat kerja? Ini saya bisa kaya apa enggak belajar beginian? Itu yang mereka tanya. Kenapa? Karena ide pragmatis itu begitu tumbuh dalam kehidupan mereka, dan mereka melihat sekeliling mereka, mereka dibombardir oleh informasi bahwa kita bisa segera menjadi sukses tanpa usaha, kita bisa segera menjadi kaya tanpa modal. Itu kan yang diiklankan. Karena itu memang untuk bisa tetap membawa anak-anak dalam track-nya tidak mudah. Ini tantangannya. Nah, karena itu gurunya yang perlu punya inisiatif. Bapak Ibu, sebelum stres lebih jauh, ingat baik-baik bahwa Tuhan punya rencana buat hidup kita. Ini satu gambar yang sederhana tapi dalam, ya. Ada 4 lingkaran dan Anda bisa lihat lingkaran atas tulisannya you love it. Ini adalah kita punya purpose, itu adalah kombinasi dari 4 hal. Hal-hal yang kita cintai, yang kita sukai, oke? Hal-hal yang dunia butuhkan, the world needs it. Hal-hal yang kita dibayar karenanya, dan hal-hal yang kita hebat di dalamnya. Kombinasi dari itu semua adalah purpose. Jadi hal yang kita suka, hal yang kita bisa, hal yang kita karenanya dibayar, dan hal yang dunia butuhkan dari kita. Itu adalah purpose kita. Kalau orang cuma bilang passion itu cuma kombinasi dari apa yang kita suka dan yang kita bisa. Kalau kita ngomong misi, kita ngomong mengenai apa yang kita suka dan yang memang sedang dibutuhkan oleh dunia. Kalau kita bicara mengenai vokasi atau pekerjaan vocational, itu cuma bicara mengenai apa yang dunia butuh dan kita dibayar karenanya. Apakah guru menjadi guru hanya vokasi kita? Atau mungkin profesi, kita dibayar dan kita memang hebat di situ. Tapi kalau kombinasi dari 4 itu, kombinasi dari passion, mission, profession, and vocation, itu adalah purpose. Bapak Ibu ingat, apa yang jadi purpose Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kadang saya tanya kepada guru di masa lalu. Dulu saya pernah mengajar di sebuah perguruan tinggi, saya pernah menjadi dekan di perguruan tinggi, di fakultas, salah satu fakultas. Dulu sebelum jadi dekan, saya pernah jadi pembantu dekan bidang akademik. Itu kerjaannya seleksi guru. Waktu saya seleksi guru, seleksi dosen, ya, saya tanya dong kepada yang datang, yang baru masuk. Baru mau masuk, ya. Kenapa Anda mau jadi dosen? Ya, kurang lebih jawabannya klasik sih. Ya karena saya mau punya banyak waktu luang. Dalam hati saya senyum-senyum. Anda salah. Kalau mau punya waktu luang jangan jadi dosen. Oke, karena jadi dosen itu lelah, ya. Harus punya kemampuan mendidik, harus punya kemampuan meneliti, harus punya kemampuan mengabdi kepada masyarakat. Jadi tidak mudah. Kalau mau jadi dosen cuma buat ngisi waktu, Anda salah. Ya, itu zaman waktu saya sedang seleksi kepada dosen-dosen, jadi guru-guru yang di perguruan tinggi. Pertanyaan serupa buat kita semua saat ini, terutama buat para guru. Anda ngapain jadi guru? Apakah cuma buat ngisi waktu luang? Kalau Anda mau ngisi waktu luang, Anda salah karena waktu Anda habis, bukan cuma terisi. Oke, Anda habis waktu untuk mikirkan murid dari pagi sampai malam, sampai pagi sampai malam, dari Senin sampai Minggu, sampai Senin sampai Minggu, dan seterusnya. Karena apa? Karena seharusnya
siswa-siswa itu ada di hati kita. Ya, kalau itu adalah purpose kita, kita sayang kepada mereka. Kita menangani mereka dengan segala kemampuan kita supaya mereka itu bisa menjadi orang-orang yang hebat nantinya, orang-orang yang dibutuhkan oleh dunia, dan untuk itu kita dibayar. Walaupun kadang-kadang bayarannya nggak cocok dengan usaha kita, tetapi untuk itu kita dibayar dan kita terpanggil karenanya. Bukan cuma karena kita demen aja pengen ngajar. Tidak. Ingat kembali apa rencana Tuhan buat kehidupan kita. Sebelum kita menjadi stres, depresi, menjadi burnout, sebelum kita jadi kacau balau dalam tugas-tugas kita. Nah, hal yang berikutnya supaya kita tetap sehat mental. Bapak Ibu, kerjakan perawatan diri. Ya, kerjakan perawatan diri, dan ini mencakup beberapa hal. Perawatan diri yang paling kelihatan adalah perawatan diri secara fisik. Kita perlu tidur cukup, kita perlu makan yang benar, makan yang cukup, dan kita perlu olahraga. Ya, workout. Workout-nya mau workout yang serius, yang memang ada ritmiknya, diharapkan begitu, atau yang mungkin kerjaan di dalam rumah, yang ngepel kan juga ada workout ya, ngepel, nyapu, nyetrika, jemur baju, begitu ya, itu juga pekerjaan, tetapi yang diharapkan pekerjaan yang ada ritmenya, begitu, olahraga. Pekerjaan-pekerjaan ini, tidur, makan, dan olahraga, ini penting untuk merawat diri kita, supaya tetap sehat mental. Apa urusannya fisik dengan mental? Kalau fisik kita benar, ya, tidur kita cukup, kita bangun segar, emosi kita lebih stabil. Biasanya kita gampang marah, tersinggung, gampang kesal kalau tidur kita berantakan, jam tidur kita acak-acakan. Ya, kalau kita makannya juga benar, makan yang bergizi, bukan asal masuk makanan, asal ngeganjel perut, ya istilahnya begitu, kita akan lebih kuat, kita akan lebih sehat. Dan ketika kita sehat karena fisik kita oke, tentunya kita kerja juga lebih damai. Kalau kita olahraga, endorfin kita menjadi lebih baik. Ya, ketika endorfin kita menjadi lebih baik, kita lebih happy. Oke, kita menjadi lebih tenang dalam kehidupan, dan itu menolong kita untuk bisa bekerja dengan lebih produktif. Oke, nah yang kedua, secara emosional kita belajar untuk tenang, calm down and relax. Ini tidak mudah di dalam kehidupan yang seliweran, yang simpang siur, begitu ya. Kalau kita di desa begitu ya, enak ya. Pagi-pagi ayam berkokok, burung berkicau, matahari tersenyum manis, udara begitu cerah, berlangit biru. Enak, damai. Tapi ini kurang bisa dihadirkan di Jakarta, ya, apalagi kalau zamannya masih macet sana sini, mau ke kantor aja sekolah mulai 6:30, dari matahari belum terbit ya, adu balap dengan ayam jago berkokok 2 kali, kita bisa macet tuh kalau baru berangkat. Kenapa? Karena macet di mana-mana. Untuk menjadi calm down, relax, itu perjuangan besar. Tapi kalau kita mau merawat diri demi kesehatan mental, kita perlu latihan untuk calm down. Tarik napas, lepasin. Tarik napas, lepasin. Relax gitu. Kadang-kadang kita perlu waktu untuk hening sebentar, untuk ya memanjatkan doa, mungkin untuk melihat alam, mengucap syukur buat alam yang yang disediakan oleh Tuhan. Lihat matahari, mungkin jangan matahari siang ya, nanti silau. Lihat matahari sore mungkin, rasakan nafas yang segar karena ada embusan angin pagi hari. Makanya jangan kesiangan bangunnya supaya bisa merasakan angin yang segar begitu ya. Calm down and relax. Ini menolong supaya mental kita lebih sehat. Yang ketiga, belajar keterampilan dan pengetahuan baru. Ini menolong juga supaya kita rasa berisi. Ya, berisi. Rasanya tuh ngerti sesuatu yang nambah begitu. Ngerti pertambahan satu keterampilan, satu pengetahuan. Kita rasa punya sesuatu. Dan ketika kita rasa punya sesuatu, mental kita juga jadi lebih mantap gitu ya. Oke, saya tahu. Oke, ada bagian yang saya belum tahu, tapi saya bisa cari tahu, saya mau belajar, dan seterusnya. Miliki mental pembelajar, Bapak Ibu sekalian. Bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, tapi memang dari hati, saya perlu belajar sesuatu. Saya mesti terampil sesuatu hal yang baru. Nah, orang yang seperti itu biasanya lebih sehat secara mental. Kenapa? Karena dengan belajar, dia sedang merawat mentalnya. Bapak Ibu sekalian,
banyak orang sekarang ini usianya cukup panjang, ya. Ya karena kesehatan, faktor medis juga menolong orang untuk bisa bertahan hidup lebih lama, oke. Tetapi kepikunan orang kadang-kadang tidak terhindari. Kenapa? Karena rupanya antara usia kronologisnya dengan usia mentalnya ini nggak seimbang. Orang-orang tertentu ketika dia rasa sudah tua, dia udah males baca. Dia sudah males dengar berita. Dia sudah males belajar sesuatu yang baru, keterampilan yang baru. Dia rasanya, aduh udahlah, udah tua, ngapain sih? Akhirnya nonton TV aja. Nggak salah loh nonton TV, nonton bola, nonton sinetron, nonton drama Korea, nggak salah. Tetapi pertanyaan saya, apakah dengan nonton itu kecerdasan kita nambah? Apakah dengan nonton itu kita menjadi lebih punya wawasan? Apakah dengan menyaksikan hal-hal tertentu, kita menjadi rasa kenyang gitu, rasa berisi atau tidak? Kalau rasanya kosong, rasanya biasa-biasa saja, artinya ada yang harus diubah dengan bacaan kita, dengan tontonan kita, dengan apapun yang kita saksikan di sekitar kita. Itu parameternya. Jadi secara mental ini penting untuk merawat diri kita juga. Nah, satu lagi pastinya, karena kita adalah makhluk yang utuh, ya, nggak cuma dari badannya aja ada, tapi juga secara spiritual kita juga harus mengisi diri dengan apa ya? Tentunya kita tahu dengan personal devotion, berdoa, baca firman, beribadah. Ini penting supaya kita juga merawat aspek spiritual kita. Kalau badannya aja yang terisi, makan oke, tapi spiritualnya kosong juga kan nggak seimbang. Oke, jadi jangan lupa dengan perawatan diri. Nah, satu lagi yang juga penting, tadi saya udah sebut katanya balance, seimbang, balance your life. Kita harus lihat, kalau boleh diperhatikan, ini walaupun bukan contoh yang sempurna, kita bisa modifikasi isinya, tapi ini menggambarkan bahwa hidup kita itu perlu seimbang. Kita perlu sendirian, ya, perlu sendirian buat baca buku kah, untuk senang-senang sendirian begitu ya. Tetapi juga kita perlu teman. Kita perlu teman, tapi kita juga perlu keluarga kita. Nggak cuma kita temenan aja gitu, keluarga kita telantarkan. Nggak bisa begitu. Kita perlu kerja, tapi kita juga perlu istirahat dan rekreasi. Kita perlu kesehatan secara fisik, tapi kita juga perlu pengembangan pribadi. Kita perlu keuangan yang cukup. Kita perlu spiritual yang bagus. Jadi hal-hal ini perlu dilihat keseimbangannya. Kalau cuma cari uang, kita lupa kita punya teman, kita lupa kita punya keluarga. Mungkin aspek finansial kita melebar begitu, tapi bagian yang lain menyempit atau mungkin cuma segaris. Itu artinya tidak seimbang. Jadi Bapak Ibu boleh evaluasi sehari-hari ini dalam kondisi ini aspek mana yang perlu diperbaiki dengan melihat lingkaran kehidupan Anda masing-masing. Yang selanjutnya, awas-awas juga dengan tantangan yang ada di dalam dunia pendidikan. Bapak Ibu, di dunia pendidikan zaman sekarang, di abad 21, model pendidikan udah geser banyak. Ya, kalau kita lihat, mungkin dulu fokus banyak orang, banyak guru adalah mari kita ajarkan mata pelajaran saja, ya, core subject. Dan Indonesia itu termasuk negara yang core subjeknya banyak banget. Rapot itu satu halaman penuh dengan nama mata pelajaran. Oke, saya nggak berani bilang ini nggak penting, ini penting. Tapi memang kalau dilihat-lihat, ya sebenarnya ada banyak pelajaran yang bisa digabungkan sebenarnya ya, supaya kita bisa memberikan peluang buat aspek lain yang barangkali jauh lebih dituntut oleh dunia, oleh pasar sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara mengenai konten abad 21, zaman sekarang ini tuntutan abad 21 itu bukan cuma PPKN, ya, yang itu penting sekali, PPKN, terus pelajaran IPS, IPA, dan sebagainya. Tetapi yang justru penting sekarang ini dituntut oleh banyak company, banyak perusahaan, banyak lembaga di dunia ini adalah hal-hal yang lebih aplikatif. Bagaimana aspek finansial, ya, bagaimana
kemampuan anak-anak untuk mengelola keuangan, ya maksudnya kalau bicara aspek finansial. Bagaimana kemampuan anak-anak untuk memulai usaha, memulai bisnis. Bagaimana kesadaran anak-anak mengenai dunia ini, apa yang terjadi dengan dunia ini, mengenai global warming misalnya begitu, mengenai kesehatan dan kesejahteraan, mengenai pemahaman tentang masyarakat dan seterusnya. Hal-hal seperti itu penting untuk jadi perhatian kita. Selanjutnya bagaimana berpikir kritis, bagaimana menyelesaikan masalah, berpikir kreatif, berkomunikasi, bekerja sama. Hal-hal seperti itu nggak ada di pelajaran kita, nggak ada di PPKN kita, maksud saya nggak ada di daftar pelajaran kita, tapi memang harus blended di dalam materi-materi kita. Dan selanjutnya, mengenai keterampilan hidup. Bagaimana siswa bisa mengerjakan sesuatu untuk menjadi mandiri, menjadi orang-orang yang bisa diandalkan, punya tanggung jawab, punya integritas. Nggak ada di dalam mata pelajarannya, tetapi harus ada di dalam penerapannya, di dalam penerapan pelajaran. Ini penting, sayangnya tidak terukur, tidak masuk dalam daftar nilai. Ya, walaupun memang ada sih beberapa aspek, tapi apakah hal-hal yang sebenarnya dibutuhkan oleh dunia itu yang dipelajari di dalam sekolah? Atau mungkin sekolah ngajar apa, nanti anak-anak harus belajar yang lain di luar sana secara mandiri. Ini jadi PR kita, Bapak Ibu sekalian, untuk direnungkan. Tambah lagi, dunia sekarang ini menuntut keterampilan siswa maupun gurunya untuk melek, ya, tidak buta huruf, tapi tidak buta ICT, information and communication and technology. Ini harus dikuasai oleh tidak cuma muridnya, tapi gurunya dan semua pengurus di sekolah, semua karyawan di sekolah. Hal-hal ini adalah model yang baru dalam dunia pendidikan, dan apakah kita waspada dengan hal-hal tersebut? Ini tantangan yang kadang-kadang kurang match antara yang diberikan oleh sekolah dengan yang dituntutkan oleh dunia nyata. Sehingga mungkin anak-anak kurang begitu tertarik kalau yang diajarkan banyak teorinya, kurang bisa dipraktekkan dalam dunia nyata. Ya, nah ini nggak selalu, nggak semua sekolah memang tidak berkembang, ya, tapi tentu saja perlu jadi awas-awasan buat kita juga. Nah, bagian yang terakhir adalah kenali juga siswa-siswa kita. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu mendidik anak-anak usia dari generasi Z, ini mereka lahirnya kira-kira tahun 96 sampai 2010. Ya, jadi levelnya kira-kira level usia SD kelas 5, ya, itu yang paling muda, sampai ya anak SMA ya tentunya masih generasi Z. Mereka ini sebagian sudah masuk dunia kerja tentu saja, oke. Nah, mereka ini punya ciri dibandingkan dengan generasi Y atau generasi X atau baby boomers, generasi yang di atasnya lagi. Anak-anak generasi Z ini anak-anak gaul. Mereka anak-anak yang sosial. Mereka itu senang menghabiskan waktunya bersama dengan teman. Dengan apa? Ya dengan interaksi. Interaksi yang mana? Interaksi yang nyata maupun tidak nyata. Mereka bisa aja berasa berteman di dunia maya. Mereka bisa aja rasa berteman tanpa harus ketemu teman. Itu biasa buat mereka. Walaupun tetap ada anak-anak yang rasa perlu ketemu manusia secara nyata, bukan cuma manusia lewat layar belaka. Ini anak sosial, ya, anak-anak yang memang bergaul, habis waktu banyak untuk bergaul, termasuk bergaul di dalam game online-nya. Mereka bisa ngobrol itu, ya, sambil bercanda, caci maki, tapi ya mereka tetap main dan mereka ketawa-tawa, nanti marah-marah, nanti ketawa-tawa lagi. Ya itulah kehidupan mereka. Mereka juga adalah manusia-manusia yang digital natives, artinya sangat akrab dengan dunia digital. Oke, itu tangan kalau perlu sama handphonenya itu nempel gitu ya, nggak lepas lagi gitu. Dan itu
semuanya ada di situ. Mereka ngobrol dari situ, pesan makanan dari situ, bikin PR di situ, nyari bahan pelajaran di situ, segala-galanya di situ. Dari pagi sampai malam, kurang bisa tidur juga teman tidurnya di situ. Ya, nonton film di situ, nyanyi di situ, bikin lagu nanti diupload di situ, dan seterusnya. Dunianya itu dunia digital. Beda dengan generasi yang di atasnya yang masih tergagap-gagap dengan teknologi, yang kadang-kadang punya handphone baru bisa beli yang jutaan juga masih nggak tahu gimana operasikannya. Mereka ini pinjam handphone bapaknya langsung bisa pakai, ya bapaknya beli mahal-mahal masih nyicil, anaknya sudah pakai bawa kemana-mana. Generasi Z juga generasi yang multitasker. Mereka bisa mengerjakan beberapa pekerjaan sekaligus. Jadi jangan heran kalau di layarnya mereka itu ada beberapa file atau folder yang mereka buka dan mereka kerjakan sekaligus seperti itu. Ya, dan kita kadang-kadang ini anak lagi belajar apalagi ngapain ya, mereka lagi apa-apa gitu sambil belajar sambil ngapa-ngapain memang, ya. Dan ada juga mereka juga anak-anak yang interaktif, ya, anak-anak yang memang pengennya jadi pengusaha, ya, sehingga kalau zaman dulu kan orang kerja sebagai karyawan pegawai negeri aja udah happy gitu kan, karena ada jaminan nanti ada pensiunan dan seterusnya. Tapi banyak anak generasi Z ini nggak mikir jadi karyawan gitu, mereka pikirnya jadi pengusaha. Mereka dengan gampang mikir kalau saya jadi pengusaha saya cepat kaya, saya cepat sukses. Padahal untuk jadi pengusaha itu antara tidur sama tidak tidur bedanya tipis. Antara orang lain pasti dapat gaji, nih entrepreneur ini mesti mikir gimana caranya dapat uang supaya bisa ngegaji begitu. Tidak, mereka tidak pikir sampai ke sana, sehingga memang perlu dibekali ilmu untuk bisa lebih mandiri dan lebih kreatif sebagai entrepreneur. Oke, ini ada yang angkat tangan, saya harus jawab sekarang atau bagaimana Ibu Diana? Diselesaikan dulu karena tinggal 2 slide lagi ya Bu. Iya. Tanggung ya. Jadi saya selesaikan dulu tadi yang angkat tangan, tunda dulu ya Bu. Ibu Rohni nanti. Ya. Oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, generasi ini juga adalah generasi yang lebih terdidik dibandingkan generasi yang sebelumnya, ya. Karena memang mereka itu dari kecil, bahkan dari bayi kadang-kadang sudah disekolahkan. Ya, orang tua nggak mau repot daripada anak nanti nggak terpelihara, katanya di rumah udah saya kirim aja ke sekolah. Jadi jangan heran kalau ada sekolah yang mungkin dari umur 2 tahun gitu udah buka gitu ya buat anak-anak yang kecil-kecil nggak tahu belajar apa gitu. Tapi orang tuanya seneng aja gitu kirim anaknya belajar. Makanya belajarnya lebih dulu, nanti selesainya juga lebih panjang. Kalau zaman dulu mungkin SMA aja udah bisa cari kerja. Zaman sekarang S2 aja masih nganggur gitu kan. Ya, nah makanya kemudian mereka terus sekolah dan selesainya entah kapan gitu ya. Nah, mereka ini juga ada kelemahan. Mereka ini gampang terdistraksi, ya, less focused. Jadi kalau ngajar generasi Z nggak bisa panjang, nggak selesai-selesai, mesti dijeda-jeda. 15 menit, oke, ada kegiatan lain, nanti kegiatan lain, masuk lagi kegiatan inti, habis kegiatan inti, geser lagi kegiatan lain. Jadi memang harus diputus-putus dengan beberapa stimulasi pendek begitu, karena mereka nggak bisa lebih belajar dalam jangka waktu yang sangat panjang, nggak ada istirahatnya. Ini yang juga harus jadi perhatian. Sebab kalau tidak, nggak heran habis 15 menit udah mereka udah hilang, nggak tahu kemana. Kecuali gurunya itu punya strategi begitu rupa untuk menarik perhatian mereka. Ya, oke. Yang dua lagi nggak terlalu perlu saya lompat langsung ya. Sementara generasi Alpha ini yang generasi paling bawah sekarang ini, mereka lahir antara tahun 2010 sampai nanti tahun 2025. Jadi ini murid-murid TK ya, KB gitu ya. KB, TK dan murid-murid SD sampai sekitar kelas 5, kelas 6 gitu ya, karena udah umur 11 tahun mereka ini ya. Oke. Nah, yang besar kan generasi yang di atasnya yang X dan Y, dan mereka ini diprediksi lebih cepat lagi untuk mengadopsi teknologi. Oke. Mereka juga lebih awal ya, tentunya kurang lebih sama dengan generasi Z ya. Masuk sekolah lebih awal dan tinggal di sekolah juga lebih panjang waktunya gitu ya. Dan lebih terfokus pada teknologi. Maunya pokoknya segala-gala yang berkaitan dengan teknologi. Nggak ada tuh ya anak-anak zaman sekarang yang
maunya lama nunggu gitu ya, karena buat mereka dengan teknologi segalanya jadi cepat sekali gitu. Kurang sabar makanya kalau ada apa-apa, maunya sekarang juga harus terpenuhi. Nah, Bapak Ibu, dengan model-model siswa yang seperti ini, tentunya kita perlu modifikasi juga cara mengajar kita. Sebab kalau tidak, kesehatan mental kita terganggu karena kita punya harapan yang berbeda dengan harapan mereka. Nah, karena itu tentu nanti ketika mengaplikasikan pengetahuan ini dalam proses belajar mengajar, Bapak Ibu perlu mengenali lebih jauh bagaimana keadaan mereka dan keadaan Anda supaya semua berjalan dengan lebih baik. Sementara itu dulu yang saya bisa bagikan. Barangkali nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan, saya berikan kesempatan. Tadi sudah ada yang angkat tangan ya, Ibu Rohni kalau tidak salah. Ibu Rohni, kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Nanti Ibu Rohni langsung bertanya, Bu. Boleh open kamera, nanti bisa langsung bertanya kepada Ibu Heni dan Ibu Heni langsung menjawab pertanyaan dari Ibu. Silakan Ibu Rohni. Halo, Ibu Rohni. Ibu Rohni. Masih di sini. Sambil menunggu Ibu Rohni, ada Ibu Sumondang yang akan bertanya. Nanti sambil menunggu, nanti habis Ibu Sumondang, Bu Rohni ya, karena tadi dipanggil berapa kali, belum dijawab juga. Ibu Sumondang, silakan langsung ditanyakan kepada Ibu Heni. Ya, selamat siang Ibu Heni. Terima kasih pemaparannya sangat menarik ya. Jadi dalam kondisi sekarang ini, kondisi pandemi yang mungkin tadi dikatakan tingkat stresnya makin meningkat. Ya, jadi jujur saja, kenapa wanita dikatakan tingkat stresnya lebih tinggi? Mungkin seperti saya, ya. Apa yang saya hadapi mungkin dihadapi oleh teman-teman. Selain saya sebagai seorang guru, saya juga sebagai orang tua. Nah, di sini diperhadapkan dengan tantangan bahwa saya harus mempersiapkan diri sebagai guru untuk mengajar dan juga harus memberi diri untuk mendidik anak-anak dan mendampingi mereka belajar bahkan mengerjakan tugas. Sehingga tingkat stres itu mungkin lebih tinggi, ditambah lagi tekanan-tekanan yang datang dari yang lainnya begitu ya. Jadi pertanyaan saya adalah terlebih di dalam situasi kondisi kita mungkin kita hadapi WFH ini sangat tingkat stresnya lebih lagi. Kenapa? Jujur saja saya ini cerita, saya punya anak 2 sekolah gitu ya, jadi yang 1 belum. Yang 2 sekolah bersamaan Meet, Google Meet bersama dengan saya setiap hari, ini memicu stres tingkat tinggi. Saat ketika misal kita menghadapi situasi di mana sinyal kondisi tidak baik di rumah, itu tiba-tiba 2 anak itu menyerang kita. Ma, kok itu mati? Nah, saya sedang mengajar. Nah, bagaimana kita peran kita juga sebagai orang tua dong harus mendampingi mereka gitu. Jadi akhirnya saya sering sekali mengabaikan mereka, mengutamakan anak murid saya. Karena bagi saya harus konsisten, saya harus mengajar gitu. Jadi kadang-kala saya biarin mereka terlantar. Tunggu, biarin dulu. Nah, saya masih mengajar, jangan diganggu begitu. Jadi akhirnya peran saya kadang-kadang menyadari peran saya sebagai ibu jadinya bisa jadi tergeser begitu. Nah, bagaimana hal seperti ini yang mungkin semua teman-teman juga hadapi sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang guru, kita lebih memaksimalkan dan meminimal masalah yang terjadi ketika hal-hal seperti itu terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang sering saya hadapi itu adalah bagaimana mendampingi anak itu menyelesaikan tugas. Ketika saya mempersiapkan diri untuk besok mengajar, anak-anak harus menuntut deadline tugasnya hari ini. Itu harus di video. Anak di video tidak cukup 2-3 kali untuk berlatih video. Apalagi anak yang paling kecil, itu butuh 5-6 kali berlatih baru bisa lulus videonya. Nah, kita harus memaksimalkan waktu kita. Nah, saya berharap ada solusi terbaik ya dalam menghadapi situasi-situasi sekarang ini sehingga tingkat stres kita itu tidak terlalu tinggi ditambah banyaknya pekerjaan yang lain yang harus kita hadapi. Terima kasih Ibu Heni, saya kembalikan. Ya, terima kasih Ibu. Ini persoalan yang memang menjadi masalah nasional ya. Kita repot dengan satu virus padahal
implikasi lainnya juga perlu kita repotkan gitu ya. Jadi kerepotan kita maksud saya. Secara ekonomi juga jadi masalah, dari segi pendidikan juga ada masalah, termasuk dalam situasi skala rumah tangga ya, karena namanya orang dalam rumah juga kan berurusan dengan lingkungan lain di luar rumahnya. Ya, kondisi seperti ini gampang-gampang susah ya, gampangnya ya cuman ngomongnya, susahnya nanti pasti kerjakan gitu, karena intinya kan jawabannya adalah ya sebisa-bisanya menjaga keseimbangan gitu ya. Nah, caranya gimana? Nomor satu pastinya ibu perlu menenangkan diri dulu. Jadi kalau ada apa-apa sebelum nanti reaksinya kemana-mana dan akhirnya bisa menimbulkan masalah tambahan karena salah respon, apapun yang dihadapi, berhadapan dengan murid, berhadapan dengan anak, berhadapan dengan yang lain-lain, ini pikiran dengan hati mesti sinkron dulu, tenang. Nomor satu, tenang dulu, supaya bisa mikir. Jadi kalau sedang tidak tenang, sedang panik, atau sedang kesal, atur nafas dulu supaya tenang, supaya bisa berpikir kembali. Nah, yang kedua, tentunya perlu menyiapkan, perlu bekerja lebih cepat. Ya, kadang-kadang kita itu agak buang-buang waktu, kerja lebih lambat, sehingga akhirnya pekerjaan kita banyak yang belum selesai atau tidak bisa kita selesaikan. Jadi artinya sekarang ini memang untuk berbagai hal kita perlu benar-benar bisa kerja cepat. Kerja cepat untuk siapkan pelajaran kah, untuk bisa masak kah, untuk bisa urus anak kah, untuk urus suami kah, macam-macam. Jadi kerja cepat, terutama buat orang-orang yang tadinya harus idealis ya, harus sempurna, semuanya indah, semuanya rapi, tertata. Untuk masa-masa sekarang ini waktunya nggak bisa banyak karena harus mengerjakan banyak hal, kita harus pilah-pilah, tenaga kita nggak seberapa. Jadi kerja cepat, utamakan yang prioritas. Yang sampingan-sampingannya entah nanti pas hari Sabtu Minggu kah yang kita kerjakan. Jadi hal-hal yang biasanya kita kerjakan rutin itu mungkin harus kita geser dulu supaya waktu kita ada untuk yang lebih penting. Nah itu ya, jadi kerja cepat, dan yang ketiga sediakan prioritasnya. Pilih prioritas apa yang harus diutamakan hari itu. Kalau dan dalam hal ini tentu saja harus ada kerjasama dengan pasangan, dengan suami. Ya, kalau tidak ada suami, mungkin ada yang lain di rumah, pembantukah, asisten rumah tangga, atau orang tua, atau siapa yang bisa diajak berbagi untuk mengelola tugas-tugas rumah tangga. Nah, yang berikutnya tentu saja kalau udah urusannya dengan anak, ya, anak ibu umur berapa, Bu? 16, 8. 1618. Jadi kelas 1 dan kelas 3 ya. Iya, betul. Nah, iya, anak-anak ini sebagian sudah mulai bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, jadi memang nah ini masanya untuk mempercepat kemandirian sih ya. Kalau dulu mungkin harus dipandu semuanya, tetapi sekarang mungkin perlu diatur. Nah, kamu kerjakan dulu, nanti mama bisa periksa di bagian belakang. Periksanya juga sampling, bagian mana yang bisa diambil sebagai contoh untuk diperiksakan supaya oh ini udah benar, artinya udah beres gitu ya. Supaya anak satu sudah, nanti anak kedua gitu ya. Atau kakak bantu periksakan adik, nanti tugas kakak mama yang periksa. Nah itu jadi bagi tugas juga dengan si kakaknya. Atau mungkin bagi tugasnya dengan suami juga supaya suami bantu yang kakak, mama bantu yang adik, misalnya begitu. Sebab kalau semua harus digarap sendiri, kewalahan itu pasti. Ya, mudah-mudahan ada nih yang bisa bantu untuk berbagi begitu. Nah, yang selanjutnya adalah kalau bicara mengenai perangkat ya, fasilitas, mungkin perlu, ini nggak tahu nih gimana nih, apakah disediakan juga oleh sekolah atau tidak. Mungkin perlu ada dua jaringan yang berbeda gitu ya. Jadi ada fasilitas merek A, ada fasilitas merek B, supaya kalau yang ini down, yang ininya masih bisa menggantikan. Ini situasi yang memang nggak diharapkan bisa kita lakukan sepanjang waktu, tetapi kalau memang memungkinkan itu dilakukan supaya ibu nggak didemo anak-anak ya, karena jaringannya terganggu dan seterusnya. Ini memang akan jadi masalah besar kalau tidak tinggal di
sentral ya di daerah-daerah yang jadi pusat fasilitas teknologi gitu, yang memang paling sengsara yang di pinggir-pinggir negeri ini gitu. Itu memang nyala lampu aja udah puji Tuhan gitu ya, apalagi kalau jaringan, ada yang sampai nyari jaringan itu nyari sinyal sampai ke atas pohon dan sebagainya, itu memang penderitaan yang luar biasa. Tapi dalam situasi ini pun ada poin lain, yaitu kita mesti mengurangi idealisme kita, baik untuk tugas-tugas kepada murid-murid maupun kepada anak-anak kita. Ya, idealisme untuk dia bisa segala hal dengan hasil yang 100 misalnya sempurna, itu mesti kita turunkan supaya kita menjadi orang-orang yang lebih realistis. Dengan begitu harapan kita juga tidak jadi terlalu lelah karena menuntutkan segalanya jadi lebih harus sempurna atau harus yang terbaik. Asal kerjakan saja, usahanya ada, itu cukup. Mungkin kalau untuk sekolah, untuk tugas-tugas sekolah, yang Ibu perlu siapkan adalah bagaimana supaya murid-murid bisa mengerjakan hal-hal yang aplikatif, ya, sehingga pelajaran teori tidak terlalu banyak, tetapi aplikasinya atau mereka juga bisa cari informasi lain di media sosial untuk membuat mereka lebih terkoneksi dengan keadaan nyata, itu juga bisa jadi bagian dari persiapan juga gitu. Sehingga beban persiapan Ibu juga bisa dialihkan begitu untuk perhatian kepada yang lain. Mudah-mudahan beberapa hal ini ada 1-2 hal yang bisa Ibu praktekkan barangkali. Terima kasih. Ya, sangat membantu. Terima kasih Ibu Heni. Ya. Oke, terima kasih Ibu Sumondang dan Ibu Heni yang sudah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Ibu Rohni. Saya persilakan Ibu Rohni untuk langsung open kamera dan menanyakan pertanyaan yang ada. Ibu Rohni, tadi karena ada jaringan masalah, sekarang ada jaringan masalah lagi nggak? Berjaringannya bermasalah tadi katanya. Oh, bermasalah. Oke, ini ada raise hand dari Pak Daniel Suyatno. Wah, sebagai dirpel kita, silakan Pak Daniel untuk langsung bertanya. Ya, terima kasih Bu Heni. Paparan yang sangat bagus untuk buat kita semua mempersiapkan diri, apalagi nanti setelah PPKM level 3 ini kemungkinan bisa PTMT ya. Segera disiapin mental kita juga. Hal yang terjadi, kami ada 15 sekolah plus 1 kantor pusat. Iya. Nah, di setiap sekolah itu saya menengarai ada lebih kurang 3-4 generasi terkumpul di situ menjadi guru. Ada yang guru-guru baby boomer masih ada. Ya, usia ya kan lahir tahun 46 sampai 64 itu ada di situ. Kemudian ada generasi berapa itu? Generasi X ada, generasi milenial ada, dan generasi Z juga ada. Yang lahir, yang masih muda-muda juga sedang ada juga yang menjadi guru di situ. Nah, persoalannya ketika seorang pemimpin, baik kepala sekolah maupun juga yang ada di head office, mengelola sumber daya manusia yang berbeda-beda generasi itu dengan tipe yang berbeda-beda. Ketika dalam satu kepanitiaan aja itu bisa berbeda antara sikap, berbeda antara geraknya, berbeda antara cara berpikirnya, mindsetnya, itu sama sekali kita bisa melihat sangat berbeda sekali ya, walaupun sama-sama tujuannya ingin baik, tapi cara mengerjakannya, pola pikirnya itu sangat berbeda. Nah, ini bagaimana mengelolanya? Terima kasih Bu, supaya kita semua bisa belajar. Iya, ya tentunya perlu ada informasi. Nah, ini mungkin perlu seminar lagi Pak ya. Ada informasi mengenai karakteristik dari tiap generasi. Oke, supaya saling ngerti gitu ya. Oh, baby boomers tuh orangnya strict to the rules gitu. Jadi karena memang zaman dulu itu kan diatur semuanya harus iya. Kalau rule number 1, the leader is always right. Rule number 2, if the leader does wrong, see rule number 1. Itu pahamnya generasi baby boomer aja, nurut aja gitu ya. Gampang kalau dikasih perintah tuh cepat siap laksanakan gitu. Tapi kalau dia jadi leader, dia akan lihat ke bawah dan bilang kamu tuh siapa gitu. Kamu tuh bisa apa? Kamu tuh baru gede dan sebagainya. Ya, itu memang kebiasaan dari para baby boomers. Generasi yang berikutnya juga kan lain-lain. Jadi memang perlu saling tahu
generasi X itu mesti ngerti generasi Z itu seperti apa. Generasi Y itu mesti ngerti baby boomers tuh gayanya seperti apa. Begitu seterusnya. Jadi kalau saling ngerti, paling tidak kalau ketemu dengan orangnya, kita bisa lihat dulu, oh saya mesti ngomongnya seperti apa ya, gitu. Tentunya nggak bisa kita pakai gayanya kita kepada generasi yang di atas atau di bawah kita, begitu, supaya bisa saling paham, ini terutama dalam strategi komunikasinya. Lalu juga sebenarnya selain faktor lintas generasinya, kita juga perlu belajar ada kemungkinan tiap orang itu punya proses berpikir yang juga berbeda satu sama lain. Ada orang yang berpikirnya itu lompat-lompat, ada orang yang berpikirnya itu berurutan, ada orang yang harus bikin sistem dulu di kepalanya untuk yakin bahwa yang dia pikirkan itu benar. Sehingga ada yang lambat dalam memproses, tapi kemudian cepat menghasilkan, ada yang kerja dulu baru mikir, dan sebagainya. Itu juga perlu diinformasikan kepada tiap orang, supaya saling ngerti, oh dia ini kebutuhannya apa, dia ini perlu dikasih taunya bagaimana. Orang yang cara berpikirnya itu lompat-lompat, beragam, ya tentunya tidak perlu dikasih instruksi panjang lebar, nggak akan bisa menguasai dia. Dia hanya perlu informasi yang sedikit, dan itu generasi Z yang memang perlu instruksinya itu one by one. Kamu kerjakan ini, udah, kerjakan ini, udah, kerjakan ini, udah, gitu ya. Dikit, tapi selesai. Jadi tentu pemimpinnya itu perlu ada tabel panduan gitu ya. Ini udah belum, dan seterusnya, dan yang mengerjakan juga mesti punya pegangan. Hal-hal yang begitu Pak kira-kira ya, dan supaya bisa saling paham satu sama lain dan mengurangi friksi antar individu, antar generasi, dan lebih aman damai gitu. Dan ya, yang juga biar gampang adalah kita bangun kesepakatan ya. Kita tahu tujuan kita semua baik, tapi kita bangun kesepakatan yang kita mau jadikan tujuan utama, yang jadi sasaran yang kita kejar sama-sama adalah X. Ya, dan biasakan untuk tidak terlalu kepo dengan cara kerja masing-masing orang. Kadang-kadang itu kita jadi naik darah gitu ya, atau bertanduk gara-gara kita membandingkan antara cara kerja saya dengan cara kerjanya dia gitu. Kok dia nggak gitu sih? Kan mestinya gini. Ya, kalau kita terlalu detail dengan segala hal pernak-pernik yang harus sama dengan kita akan terganggu sendiri kesehatan mentalnya gitu. Tapi kalau kita tahu yang kita kejar adalah X misalnya, caranya gimana pokoknya nanti nyampainya X. Tentunya caranya gimana tidak cara yang aneh-aneh ya. Kita punya cara yang bertanggung jawab, cara yang punya integritas dan sebagainya. Caranya gimana? Yang penting nyampe X, udahlah. Yang detail-detail merem aja gitu ya. Supaya tidak terlalu sakit kepala karena perbedaan itu kita terlalu detailkan seperti itu. Jadi mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bisa membantu supaya yang tadi disampaikan oleh Pak Daniel, khususnya ketika memang ada persoalan lintas generasi, kita bisa saling menjiwai gitu, bisa saling memahami seperti itu, Pak. Terima kasih, Bu Eni. Ya, kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya tadi ada dari Pak Darwin. Silakan Pak Darwin bisa langsung bertanya kepada Ibu Heni. Baik, selamat sore Ibu Heni. Terima kasih untuk materi yang sangat baik pada sore ini. Pertanyaan saya seperti ini. Saya mau tanya, ini kita mau identifikasi orang seperti yang akan saya sampaikan ini memiliki mentalitas yang kuat atau memang sebenarnya ada sebuah masalah terhadap tipe kepribadian yang seperti ini. Dia ini adalah khawatirnya itu agak minim banget. Jadi dia misalnya nggak ada uang, dia nggak terlalu risau, nggak gelisah, biasa-biasa aja. Misalnya dia lagi punya pergumulan, dia tahu bahwa dia butuh sesuatu itu, dia belum punya sekarang, tapi dia enjoy aja menjalani hidup. Dia nggak sampai stres.
Jadi kadang saya mengidentifikasi ini orang mentalnya bagus banget ya, dia kuat. Memang dia mengerjakan aktivitas yang lain, dia tetap fine-fine aja. Nah, tapi pergumulan itu juga nyata gitu. Nah, ini orang sebenarnya sehat secara mental atau ada indikasi bahwa dia punya masalah sesuatu. Nah, kira-kira gitu, Ibu. Iya. Kalau untuk menjawab dia sehat mental apa tidak, saya nggak berani, Pak, karena penjelasannya, keterangannya masih sangat pendek ya. Saya perlu lihat juga orangnya dalam situasi apa yang sedang dia jalani. Karena ada orang yang memang kelihatannya baik-baik saja, tapi kita nggak tahu di balik pintu rumahnya dia meratap, meraung-raung, kita nggak tahu. Bisa aja dia acting bagus gitu kan, supaya kelihatan tenang, nggak ada masalah, tapi ternyata di rumah dia udah garuk-garuk aspal gitu kan. Kita nggak tahu. Ya, nah ya berikutnya juga mungkin ada orang yang berkeluh kesah, ketemu kita tuh keluh kesah nggak kelar-kelar keluh kesahnya gitu. Tapi dia kerjakan sesuatu bahkan lebih baik dari kita. Gitu. Cuman kalau ketemu temennya itu dia buang sampah gitu, keluh kesah supaya dia bisa kerja di bagian yang lain. Itu juga apakah dia sehat mental apa enggak kan nggak gampang kita kasih penilaian gitu ya. Tapi yang pasti kalau orang ada masalah dan dia tetap mengerjakan tugasnya, ya tentunya dengan usaha keras, nggak cuma asal kerja, ya kita perlu hargai, gitu ya. Kita perlu apresiasi bahwa dia tidak gampang menyerah, dia orang yang mau berjuang, gitu. Apalagi kalau kita lihat memang kerja kerasnya itu menghasilkan. Ada orang yang kerja nggak jelas, ya kerja sepertinya keras tapi nggak jelas, itu juga ada. Yang penting kelihatan sibuk gitu, itu juga nggak bagus ya. Tapi kalau memang dia kerja keras, menghasilkan, produktif gitu ya, dan dia tenang dalam kehidupannya walaupun ada persoalan dan dia selesaikan, bukan melarikan diri dari kenyataan, ya itu baru orang hebat gitu ya. Apalagi kalau kita lihat di dalam rumahnya, kita lihat dia juga adalah orang yang berjuang dalam kehidupannya, dia berdoa, dia mengandalkan Tuhan, dan dia belajar untuk tenang, punya iman, itu udah keren banget gitu. Ya, karena namanya manusia kan pasti punya banyak persoalan, tapi dia bisa menghadapi persoalannya dengan penuh harapan begitu kira-kira. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama, Pak. Oke, terima kasih Pak Darwin. Tadi selanjutnya ada yang bertanya nih. Saya senang sekali karena semuanya antusias dalam bertanya dan itu malah bagus sekali ya karena kita langsung menanyakan sama pakarnya. Jadi jangan ambil kesempatan ini dengan sia-sia. Nanti menyesal sendiri gitu ya. Nah ini ada Ibu Deni dari Green Garden tadi ada bertanya. Silakan Ibu Deni Karnia Atikasari. Silakan boleh langsung open kamera dan menanyakan langsung kepada Ibu Heni. Halo, Pencet. Ibu Deni Karnia Atikasari, atau karena ada sinyal? Oh, kepencet katanya tadi. Maaf katanya nih di kolom chat. Nah, ini ada Ibu Ayu Olivia dari SMA Green Garden. Silakan langsung Ibu Ayu untuk menanyakan kepada Ibu Heni. Tandanya dari tangan gitu. Ya. Ini ada suara siapa yang masuk ini, yang bocor. Jadi di-mute dulu. Oke, silakan Ibu Ayu Olivia langsung bertanya kepada Ibu Heni. Ya, selamat siang Bu Heni. Saya mau bertanya Bu, tadi kan Ibu menyampaikan tentang apresiasi dalam proses pembelajaran. Ya, saya guru SMP dan SMA Green Garden. Kebetulan saya ini satu generasi dengan anak-anak gitu ya. Jadi kebetulan cara belajar juga hampir-hampir mirip dan ya cukup saling memahami seperti itu. Saya mau bertanya Bu, berkaitan dengan apresiasi dalam proses pembelajaran. Bagaimana caranya kita itu memberikan apresiasi dalam bentuk yang menciptakan positive vibes dengan toxic positivity. Contohnya misalnya ketika anak itu mengerjakan tugas, tadi kan Ibu menyampaikan bahwa kita apresiasi seberapa besar pun usaha mereka. Nah, kalau di zaman sekarang ini tuh kan sebetulnya ketika anak-anak berbuat salah pun, maksudnya dalam mengerjakan assessment mereka, itu adalah proses belajar ketika mereka salah gitu kan. Nah, saya mau tanya bagaimana caranya mengapresiasi misalnya contoh anak ini mengerjakan tugas, tapi dia tuh punya kemampuan, punya capability lebih daripada yang dia bisa, tapi ya dia mengerjakan sebisanya aja untuk sebatas misalnya untuk sebatas skor atau nilai. Nah, apakah itu sebuah apakah apresiasi itu adalah sebuah hal yang untuk menciptakan positive vibes dalam belajar
atau jadinya toxic positivity gitu. Jadi apa aja deh yang kerjain, yang penting dia udah usaha gitu. Yang penting ada, yang penting udah mau juga udah syukur. Ya. Atau bagaimana gitu. Nah, yang kedua, itu kan tadi Ibu menjelaskan tentang mental health dan lain sebagainya. Ini kan banyak faktor secara khusus berkembang pasca pandemi ini ya, Bu ya. Nah, apakah semua yang terjadi, semua yang dijelaskan ini itu berkaitan dengan kondisi pandemi aja, atau bagaimana, Bu? Atau mungkin ketika kita bertemu langsung nanti problem-problem ini akan beda lagi nih, atau gimana? Kan tadi kata Pak Daniel juga kalau misalnya PPKM udah semakin mereda, kita juga akan belajar tatap muka. Nah, bagaimana tuh, Bu? Saya mau tanya itu. Makasih, Bu Henny. Oke, nanti saya diingatkan ya dengan pertanyaan kedua. Saya jawab dulu yang pertama. Memberikan apresiasi dengan menggugah untuk lebih baik itu bisa dikerjakan sekaligus. Ya, jadi kalau kita tahu ada anak yang kerjanya ini baru seadanya, ya kita perlu apresiasi paling tidak dia udah kerjakan dulu, itu satu, oke. Tapi yang kedua kita perlu tambahkan akan lebih baik lagi kalau, gitu ya, kerjamu bagus dan akan lebih baik lagi kalau, ya gitu. Kalau apa? Kalau kamu apa gitu menghasilkan apa, mengubah ini menjadi apa, atau kamu tambahkan ini dalam tugas kamu dan seterusnya gitu. Karena kalau cuma ya bagus aja tentunya orang jadi gampang puas ya. Tapi kalau misalnya kita gugah lagi ada yang bisa dikerjakan lebih jauh ya, itu akan mendorong dia, menantang dia untuk lebih berprestasi gitu. Nah, tentunya kita perlu mendampingi dia dengan cerita-cerita kesuksesan orang yang ya kita mau ada di level mana gitu ya, kita bisa ceritakan kepada mereka ada orang yang kemampuannya segini, ada orang kemampuannya segitu, ada orang yang kemampuannya lebih tinggi lagi. Nah, kamu ada di mana? Kalau kamu dengan kemampuan segini, kamu baru menghasilkan segini, ya ini sih udah bisa. Cuman ternyata kamu masih jauh dari kemampuan kamu. Nah, ini mau ditingkatkan apa mau di sini aja? Ya, itu bisa jadi contoh gitu dalam proses nanti ngajar apa begitu, di tengah-tengahnya diselipkan motivasi seperti itu supaya menggugah juga gitu dengan contoh-contoh yang nyata di dunia. Karena pasti ada banyak tokoh gitu yang bisa kita contohkan ya. Ada orang yang biasa-biasa aja, ada orang yang memang fighting spiritnya bagus, ada orang yang gagal terus, ada orang yang berhasil setelah melewati begitu banyak kegagalan, jatuh bangun, jatuhnya lebih banyak daripada bangunnya, tapi ternyata ujungnya berhasil. Nah, dan itu akan membuat dia jadi bisa melihat bahwa dunia ini nggak seindah warna aslinya, nggak seindah yang dia pikirkan, ya. Tetapi juga nggak selalu buruk kalau dia mau mengusahakannya, gitu. Banyak orang kan cuma maunya ujungnya gitu. Lihat tuh Jeff Bezos misalnya. Steve Jobs gitu ya. Orang yang model-model Bill Gates gitu kan. Dia drop out aja bisa kaya raya gitu kan. Iya, kita taunya dia begitu, tapi kita tahu nggak dia drop out-nya dari mana? Bukan dari Universitas Cicalengka, itu dari Harvard, ya kan? Dan dia itu punya keluarga yang backup, financial backup-nya tuh bagus gitu, keuangannya besar gitu, keuangannya tinggi, keuangannya bagus. Ya kalau drop out kayak gitu mah masih nggak apa-apa gitu kan. Dan ternyata kan dia juga pembelajar, setelah itu pun dia belajar. Mark Zuckerberg kan kita bilang kan dia juga drop out. Sekarang ini Mark Zuckerberg sudah doktor dari Harvard University. Ya kan? Dia sempat drop out tapi dia kuliah lagi gitu. Nah, tahu nggak cerita-cerita seperti itunya? Jadi kalau mau lihat berhasilnya aja, gampang. Tetapi usaha di balik keberhasilan orang seperti apa. Nah, itu yang bisa jadi dorongan untuk siswa yang ala kadarnya gitu ya, ala kadar dalam menghasilkan tugas-tugasnya supaya dia bisa mengupgrade dirinya dengan hal-hal yang lebih bagus lagi. Oke. Nah, untuk yang kedua, apakah tantangan akan sama dengan kalau nanti ketemu dengan situasi di dunia nyata? Ya sebenarnya sih tantangannya beda-beda tipis aja ya kan, karena sekarang ini kan juga udah ada tantangan gitu. Kalau mau dilihat di breakdown detailnya pasti berbeda ya kan. Sama aja seperti dulu sebelum pandemi kan juga ada tantangan kan dalam proses belajar mengajar gitu kan ya. Tetapi kan sekarang ada pandemi juga ada tantangan lagi. Kalau dulu awal-awal pandemi orang masih berjuang untuk membuat
supaya semuanya online. Banyak sekolah kelabakan karena memang nggak punya fasilitas yang memadai untuk bisa online school gitu kan ya. Termasuk sekolah ini saya pikir karena memang tidak disiapkan untuk online school. Ini sekolah kan yang memang ketemu tatap muka gitu kan, tapi dipaksa untuk tidak tatap muka, dipaksanya untuk tatap layar. Modifikasi luar biasa dan puji Tuhan akhirnya kan sambil gelagapan juga akhirnya jadi bisa begitu. Nanti kembali ke tatap muka, tapi dengan pembatasan. Artinya mulai hybrid gitu ya. Ada tatap muka, ada tatap layar begitu kan. Nanti pada akhirnya kembali tatap muka setelah beberapa waktu penyesuaian. Ya sebenarnya sih ya tinggal masalahnya gimana teknisnya aja. Tetapi esensinya adalah kemungkinan untuk stres ada aja di dalam berbagai setting kerja. Tinggal bagaimana kita menyiapkan diri untuk bisa beradaptasi dalam kondisi yang tekanan manapun gitu. Makanya poin-poin yang tadi saya sampaikan itu untuk membekali kalau terjadi persoalan di dalam teknis kerja, ya. Pentingnya perawatan diri, mengingatkan diri mengenai tujuan hidup, memperhatikan keseimbangan hidup, dan karakteristik dari program pendidikan, karakteristik dari siswanya juga, karakteristik dari rekan-rekan kerja kita juga, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita lebih gampang untuk mengelola hal-hal yang menjadi tantangan dari kehidupan kerja kita. Itu sih yang tadi saya maksudkan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Ibu Ayu udah memberikan pertanyaan kepada Ibu Heni. Karena mengingat waktu sudah 30 menit dalam bertanya, kita nggak terasa ya Bu Heni ya. Ternyata waktunya ini udah tahu-tahu udah 2:30 begitu ya. Nah ini meminta Ibu Heni untuk satu kalimat kesimpulan untuk kami semua supaya kami bisa mengatasi diri ataupun yang lainnya, pesan-pesan buat kami. Kira-kira apa? Silakan Ibu Heni untuk menyimpulkan acara hari ini. Kesehatan mental menjadi hak kita, tapi juga adalah tugas kita untuk merawat kesehatan mental kita. Karena itu perlu ada usaha, perlu ada perjuangan, supaya dalam segala situasi kita tetap baik-baik saja. Karena sebagai guru tentunya kita perlu ada di depan, ya seperti kata pepatah Ki Hajar Dewantoro, kita harus ada di depan pada waktunya, kita harus ada di tengah pada waktunya, kita harus ada di belakang pada waktunya. Dan untuk bisa tahu kita di depan, di tengah, atau di belakang, kita perlu jadi orang yang sehat mental. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Heni buat semua penjelasannya, itu sangat memperbaharui diri kami ya semuanya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu untuk bisa add IG-nya di Heni Wirawan dan juga meliora.consulting ya, YouTube channel Bincang Meliora dan Bahas Psikologi. Nanti di sana Bapak Ibu bisa mendengar pengetahuan-pengetahuan dari Bincang Meliora, itu boleh. Nanti di sana ada Ibu Heni beserta rekan-rekan. Jadi sama-sama kita bisa belajar terus dan upgrade diri. Nah, sebelumnya kami dari Sekolah Kalam Kudus mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Heni yang sudah memberikan penjelasan dan wawasan baru buat kami. Semoga kami nanti di depannya bisa melaksanakan, bisa mengontrol, memanage diri supaya kesehatan mental kita semua supaya baik dan bisa berdampak kepada anak-anak murid kita supaya bisa menjadi berkat dan terus bisa kami sebagai guru bisa bisa semuanya bisa berjalan dengan lancar.